Kisah tragis Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil. Episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah tragis sepasang suami istri yang durhaka kepada Allah dan menjadi musuh besar kaum muslimin kala itu. Pernahkah kalian mendengar tentang Abu Lahab? Apakah kalian tahu kenapa dia begitu dibenci oleh banyak orang, bahkan sampai diabadikan dalam Al-Quran? Dan yang paling penting, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini, dan mari kita telusuri bersama kisah menarik ini. Pastikan untuk menonton sampai akhir karena akan ada banyak hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah Abu Lahab. Kisah tragis Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil. Nama kecilnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Uzza merupakan nama sebuah berhala yang dipuja orang Quraisy. Dia dipanggil dengan sebutan Abu Lahab, yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu bapak menyala. Karena wajah Abu Lahab terang, bersinar dan tampan. Ayahnya adalah Abdul Muthalib bin Hashim, dan ibu Abu Lahab bernama Lubna binti Hajir. Istrinya adalah Arwa, saudara perempuan Abu Sufyan. Arwa bergelar Ummu Jamil, yang berarti ibu kecantikan. Abu Lahab, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza, adalah paman dari Nabi Muhammad. Dia dikenal karena kekayaan dan status sosialnya di Mekah. Ia adalah salah satu tokoh penting di Mekah pada masa pra-Islam. Dia putra dari Abdul Muthalib, yang juga merupakan kakek dari Nabi Muhammad. Karena hubungan keluarga ini, Abu Lahab memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati di kalangan suku Quraisy. Dari banyak riwayat yang menceritakan tentangnya, Abu Lahab dikenal sebagai orang yang bengis dan kasar. Hatinya keras, dan sangat mudah marah. Pada ciri tubuhnya juga diketahui, memiliki tubuh yang tinggi dan tegap, serta bersuara nyaring. Dalam berbagai kisah juga diketahui bahwa ia seringkali melakukan tindakan yang buruk pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib memiliki banyak anak, termasuk Abdullah, ayah Nabi Muhammad, dan Abu Lahab. Sebagai anggota keluarga Bani Hashim dan anak dari Abdul Muthalib, Abu Lahab tumbuh di lingkungan yang kaya dan berpengaruh di Mekah. Keluarga Bani Hashim, termasuk Abdul Muthalib, dikenal karena memiliki posisi yang terhormat dalam masyarakat Quraisy karena peran mereka dalam pengelolaan Ka'bah dan perniagaan. Seperti kebanyakan anak dari keluarga-keluarga terhormat pada zamannya, Abu Lahab mungkin telah menerima pendidikan dasar yang layak dan diberikan perhatian khusus dalam hal pengembangan sosial dan ekonomi. Namun, informasi spesifik tentang masa kecil Abu Lahab jarang terdokumentasikan dengan baik dalam sumber-sumber sejarah yang ada. Seiring berjalannya waktu, Abu Lahab menikah dengan Ummu Jamil, yang nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Abu Lahab dan Ummu Jamil menikah sebelum masa kenabian Nabi Muhammad. Ummu Jamil berasal dari keluarga yang juga memiliki posisi sosial kuat di Mekah. Dia dikenal dengan kecantikannya, serta kepandaiannya dalam urusan rumah tangga. Orang tua Ummu Jamil adalah Harb bin Umayyah dan Hantamah binti Hisham. Harb bin Umayyah termasuk dalam keluarga bangsawan Quraisy di Mekah pada masa itu. Arwa binti Harb memiliki ibu yang bernama Hantamah binti Hisham dan merupakan bagian dari keluarga bangsawan yang terhormat di Quraisy. Pasangan Abu Lahab dan Ummu Jamil melahirkan 6 anak. Semua anak-anaknya masuk Islam pada hari penaklukan Mekah, dan mereka menyaksikan pertempuran Hunain dan Taif, kecuali Utaibah, dia tidak berpindah agama, dan ia tewas akibat dimakan oleh singa. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, hubungan Muhammad dengan Abu Lahab dan Ummu Jamil sangat baik. Dalam suatu riwayat, Abu Lahab sangat senang ketika menyambut kelahiran Muhammad. Ia memandangnya sebagai ganti adiknya yang meninggal di waktu muda, Abdullah, ayah Muhammad. Abu Lahab sampai mengirimkan seorang budak perempuannya yang muda, Suwaibah, untuk menyusukan Muhammad, sebelum datang Halimatus Sa'diyah dari desa Bani Sa'ed. Meskipun kedudukan mereka dianggap tinggi di Mekah,
Abu Lahab dan Ummu Jamil adalah salah satu dari sedikit anggota suku Quraisy yang sangat keras menentang dakwah Nabi Muhammad. Mereka tidak hanya menolak untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam, tetapi juga aktif dalam memusuhi dan menghalangi upaya Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam di Mekah. Kebencian Abu Lahab dan Ummu Jamil terhadap Nabi Muhammad dimulai sejak awal dakwah beliau sebagai Rasul. Setelah Nabi Muhammad memulai dakwahnya menjadi utusan Allah, mulailah Abu Lahab menentang dengan keras. Awal kebencian Abu Lahab ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah, misi beliau sebagai Rasul dimulai. Dakwahnya bertujuan untuk menyampaikan keesaan Allah dan menyeru umat manusia meninggalkan penyembahan berhala yang telah menyelimuti kehidupan di Mekah. Sebagai paman dari Nabi Muhammad, Abu Lahab seharusnya menjadi salah satu yang pertama menerima dan mendukung misi keponakannya. Namun, sebaliknya, Abu Lahab menunjukkan sikap yang keras menentang Islam. Kekayaan dan pengaruhnya tidak mampu membelokkan hatinya yang keras terhadap pesan kebenaran. Dia tidak hanya menolak untuk mempercayai ajaran Nabi Muhammad, tetapi juga secara terbuka menghina dan mengejek beliau di hadapan masyarakat. Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang juga dikenal dengan nama Arwa binti Harb, ikut aktif dalam memusuhi Nabi Muhammad. Sebagai wanita Quraisy yang berpengaruh, dia menggunakan kecantikannya dan kemampuannya dalam berbicara untuk menghalangi penyebaran Islam. Ummu Jamil terkenal karena kebenciannya yang mendalam terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya, serta seringkali melakukan kekerasan verbal dan mencemarkan nama baik Islam. Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak hanya memusuhi Nabi Muhammad secara pribadi, tetapi juga aktif dalam menghambat penyebaran Islam di Mekah. Mereka bergabung dengan kelompok-kelompok Quraisy yang melakukan blokade ekonomi terhadap keluarga Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Mereka terlibat dalam pencemaran nama baik, menyebarkan propaganda negatif, dan menggunakan segala cara untuk menghalangi ajaran Islam. Kekejian dan kebencian Abu Lahab dan Ummu Jamil terhadap Islam mencapai puncaknya dalam pengutusan surah Al-Lahab. Surah ini dengan tegas menyatakan kebinasaan Abu Lahab dan Ummu Jamil, serta menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Ini merupakan penegasan dari keputusan ilahi terhadap sikap keras kepala dan penentangan buta terhadap ajaran Allah. Diceritakan bahwa di suatu pagi pada bulan Rabiul Awal saat fajar baru saja menyingsing. Tak seperti hari-hari biasanya, Abu Lahab bangun agak pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber keharuman tersebut. Ternyata, dari budak perempuannya, Suwaibah. Tak lama berselang, Suwaibah yang tak sabar memberikan berita gembira pada majikannya langsung berkata, "Tuan Abu Lahab, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya." Bocah yang tampan, yang cahayanya menerangi sekitar. Karena ucapan sang budak tersebut, membuat majikannya, Abu Lahab, teramat senang. Dan karena tak mampu membendung rasa sukacitanya tersebut, maka seketika ia berkata pada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, pergilah engkau. Mulai saat ini kamu merdeka." Tak mengira kejadian tersebut, Suwaibah lantas terheran-heran, tak menyangka majikannya yang terkenal kejam, berbuat baik kepadanya. Hingga akhirnya, mulai saat itu ia pun menjadi orang yang merdeka layaknya orang lain. Ya, berkat lahirnya manusia agung, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh keadaan yang berbeda dari apa yang diancamkan dalam surat Al-Lahab, karena di momen ini ia menunjukkan kecintaannya yang mendalam pada calon Rasul Allah, Muhammad. Tapi, sayang seribu sayang, keadaan ini hanya berlangsung sampai ia mendengar ajakan Rasulullah untuk meninggalkan penyembahan berhala. Kebiasaan Abu Lahab menyembah berhala dan menenggak khamr. Abu Lahab dikenal sebagai orang yang keras dan suka kehidupan bebas, sikap kesetiaan dan penyembahannya pada berhala tak pernah redup sedikit pun. Sebagaimana pemuda Makkah lainnya, Abu Lahab juga banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tapi walau begitu, ia juga orang yang taat beribadah pada Tuhan berhalanya. Ia kerap kali merawat Tuhannya yang tuli dan tidak bisa berbuat apa-apa tersebut. Mulai dari ujung kepala dan kaki, berhala Lata dan Uzza ia bersihkan dengan teliti sebagai bentuk penghormatan, anggapannya. Terkadang,
setelah merawat tuhannya yang hina tersebut, Abu Lahab pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Ia akan merasa sangat senang kalau bisa membawa hasil tangkapannya pulang. Dan di sore hari, seperti kebiasaan pemuda Makkah kala itu, ia berkunjung ke kedai kaki lima untuk bercengkrama bersama teman-temannya, sembari menenggak Homer untuk memuaskan nafsunya yang ia anggap bukan sebagai perbuatan buruk. Walau begitu, ayahnya, Abdul Muthalib seringkali mengingatkannya untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut. Tapi karena karakter Abu Lahab yang senang dengan kehidupan bebas membuatnya tak mau meninggalkan kebiasaan tersebut. Hingga akhirnya ayahnya membiarkan perbuatannya. Walau dikenal sebagai orang yang keras dan suka kehidupan bebas, sikap kesetiaan dan penyembahannya pada berhala tak pernah redup sedikit pun. Bahkan, setelah menikah dengan Ummu Jamil, bertambah kuatlah sikap fanatiknya pada berhala. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai 2 putra, yakni Muqtab dan Utbah, yang kemudian tumbuh pula menjadi remaja. Dan di keluarga lain, keponakannya, Muhammad yang dulu dielu-elukan kelahirannya juga sudah berkeluarga dan melahirkan anak perempuan dari pernikahannya dengan Khadijah. Anak beliau, Ruqayyah dan Ummu Kaltsum, juga sudah tumbuh menjadi dewasa. Menurut Abu Lahab, Muhammad adalah seorang teladan. Sedangkan istrinya, Khadijah ialah seorang wanita terhormat yang kaya raya. Hingga akhirnya Abu Lahab memutuskan untuk melamar 2 putri Muhammad sekaligus, untuk dinikahkan dengan 2 anak laki-lakinya. Dan kebetulan, Muhammad tak keberatan sehingga terjadilah perkawinan tersebut yang mana semakin mengakrabkan hubungan antara Nabi Muhammad dan Abu Lahab, yakni selain sebagai keponakan juga sebagai besan. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, jilid ke-10, halaman 36 hingga 38 disebutkan, bahwa hubungan antara anak Abu Lahab dan Nabi bukanlah pernikahan, tapi hanya sekedar pertunangan semata. Dan juga, Utbah dan Muqtab tak sejahat ayahnya. Mereka bahkan masuk Islam dan ikut dalam perang Hunain membela Islam. Setelah Muhammad diangkat sebagai Rasul Allah, yang mana dalam hal ini malaikat Jibril yang menjadi perantara pengembanan tugas berat tersebut. Beliau ditugaskan untuk menyeru pada umat sekalian agar masuk Islam dan menghentikan penyembahan pada berhala dan segala yang mempersekutukan Allah. Namun, karena merasa beratnya tugas yang diberikan kepada Nabi, lantas beliau berpikir keras bagaimana cara menyampaikan amanah tersebut pada kaumnya yang sudah sejak lama menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Dan karena itu, Nabi akhirnya lama tidak keluar dari rumahnya. Heran dengan kebiasaan baru Nabi, Sofiyah yang juga anak dari Abdul Muthalib yang merupakan bibi Rasulullah akhirnya mendatanginya dan menanyakan perihal keadaannya. Dan saat ditanya, Nabi pun berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya diberi perintah oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kerabat dekatku." Dalam cerita Abu Lahab ini disebutkan, lantas Sofiyah berkata, "Sampaikan pada kerabatmu apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tetapi jangan sampaikan kepada Abu Lahab, sebab, alih-alih mengindahkanmu, ia malah akan mendustakanmu." Akhirnya, para kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diundang. Waktu itu, sekitar 45 orang yang datang, termasuk di dalamnya Abu Lahab. Dan sebagai strategi, Rasulullah waktu itu menyiapkan jamuan makan. Dan barulah setelah semua selesai menyantap makanannya, Rasulullah kemudian menyampaikan maksudnya yang intinya memberitahukan bahwa ia telah diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Dan juga menyampaikan bahwa kelak manusia akan dibangkitkan dan dihisab amalnya. Setelah mengutarakan maksud beliau, lantas pamannya, Abu Thalib berkata, "Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu. Akan tetapi, aku tidak bisa meninggalkan agama yang telah ku-anut turun-temurun." Namun, dalam kisah Abu Lahab ini, bagaimana sikap yang diambil oleh paman Nabi tersebut? Apakah langsung menerima ajakan Nabi? Ternyata, seperti dugaan Sofiyah sebelumnya. Walau ia belum menunjukkan kemarahannya, ia sudah terang-terangan mengaku tidak percaya dan menolak ajakan Rasulullah. Waktu itu masih pagi. Dalam cerita Abu Lahab ini, Nabi Muhammad yang sudah resmi diangkat sebagai Rasul naik ke atas Bukit Syafa,
kemudian berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy, berkumpullah." Karena begitu besarnya suara Nabi waktu itu, maka orang-orang yang sedang tawaf ataupun syai di Masjidil Haram mendengar suaranya dan menengok ke arahnya. Mereka yang ada di sana waktu itu telah mengenal baik sikap bijaksana Nabi Muhammad, terutama saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan kedamaian. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul karena mendengar seruan beliau, dan barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum Quraisy, percayakah kalian jika kukatakan bahwa di bawah bukit ini ada unta?" Mereka menjawab, "Ya, Muhammad, karena kami belum pernah mendengarmu berbohong." Nabi lantas melanjutkan seruannya, "Sesungguhnya aku ingin memberi peringatan kepada kalian, wahai Bani Abdul Muthalib, bahwa Allah memerintahkanku untuk mengajak kalian bersaksi, tiada Tuhan selain Allah." Tiba-tiba terdengar suara riuh di kerumunan orang tersebut, karena mereka semua saling berbicara. Sebagian menerima dan sebagian lagi mengingkari. Akan tetapi, tiba-tiba suara mereka langsung terhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sejak saat itulah, permusuhan yang digaungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah dimulai. Dan jadilah hubungan antara Abu Lahab selaku paman, dengan Nabi selaku keponakannya yang dulu membuatnya begitu bergembira mengetahui kelahirannya, menjadi terpisah jauh dikarenakan keimanan yang sudah berbeda, yakni musyrik dan muslim. Ditambah lagi istri si pembangkang tersebut, Ummu Jamil, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, juga ikut membantunya. Hari demi hari pun berlalu. Sikap Abu Jahal, istrinya dan Abu Sufyan tak hentinya menyakiti Rasulullah. Mulai dari mencaci maki hingga melemparkan kotoran di jalan yang dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika mereka tahu Allah menurunkan ayat ancaman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, terutama pada Ummu Jamil, dendamnya pun semakin menjadi-jadi. Ummu Jamil bahkan sampai memerintahkan kedua anaknya untuk menjauhi putri Rasulullah yang telah menjadi tunangannya. Tak lama berselang, setelah Rasulullah hijrah ke Yastrib, yang sekarang menjadi Madinah, terjadilah Perang Badar. Namun, Abu Lahab pada waktu itu tak bisa ikut perang melawan kaum muslimin, bisa jadi karena fisiknya tidak kuat, atau mungkin mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Saat itu Abu Lahab memilih tinggal di Makkah, dan bukan berarti ia tidak berbuat apa-apa. Ia lantas mengutus Al-As ibnu Hisham untuk mewakilinya. Abu Lahab yang sangat menginginkan keberhasilannya, menyediakan kuda terbaik untuknya dan juga perlengkapan perang lainnya, termasuk pedang dan perbekalan. Dan apa yang dilakukannya ini diabadikan dalam salah satu ayat Al-Quran, yakni pada surah Al-Anfal ayat 36. Alhasil, Perang Badar dimenangkan oleh umat muslim. Berkat pertolongan Allah, orang-orang kafir akhirnya pulang dengan kegagalan. Lalu apa yang terjadi dengan Abu Lahab setelah mendengar kekalahan kaumnya tersebut? Sikap pemarahnya membuatnya geram. Ia bahkan tampak sangat sedih dengan kekalahan telak tersebut. Belum lagi banyak dari pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dan terluka. Di antaranya Aqobah ibnu Abi Mu'ayth dan Umayyah ibnu Khalaf. Selain itu, banyak yang ditawan dan tak akan dilepaskan hingga mereka membayar fidyah sebagai gantinya. Semua keadaan tersebut menunjukkan betapa semakin kuatnya kaum muslimin pada waktu itu, sedangkan kaum kafir Quraisy merasa diinjak-injak dengan kekalahan tersebut. Itulah mengapa dalam cerita Abu Lahab ini, ia merasa sangat sedih. Kesedihan dan amarah Abu Lahab teramat dalam atas peristiwa kekalahan dalam Perang Badar tersebut. Tak ada suasana yang dapat menenangkan hatinya dari penderitaan tersebut. Amarah tersebut terus ia pendam dalam hatinya. Lama-kelamaan, penyakit hati Abu Lahab berbuah penyakit fisik yang parah. Tubuhnya ditumbuhi banyak bisul. Ia bahkan tak bisa bangun dari tidurnya akibat penyakit yang dideritanya. Dan karena keadaan tersebut, kedua anak dan orang-orang yang sebelumnya mendukungnya, menjadi menjauhinya karena takut tertular. Hari demi hari berlalu, penyakit Abu Lahab tak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Mengapa tidak? Tak ada seorang pun yang mau mengobatinya. Jangankan mengobati, mendekatinya saja mereka tidak mau. Tak lama kemudian, tubuhnya semakin kurus.
nafasnya tak lagi sempurna. Akhirnya, musuh Allah tersebut meninggal sebelum sempat menyadari perbuatannya. Sungguh tragis kisah Abu Lahab. Karena kedua anaknya yaitu Utbah dan Muktab tak berani mendekatinya, mereka pun membiarkan jasadnya membusuk hingga 3 hari di pembaringan terakhirnya di rumah. Bahkan ketika dimandikan, anaknya hanya mengguyurnya dengan air dari kejauhan. Sungguh, janji Allah dalam surat Al-Lahab sudah terlihat walau ia belum masuk neraka. Adapun, ketika Abu Lahab hendak dimakamkan, karena anaknya tak bisa menggali kubur, akhirnya jasad Abu Lahab dikubur dengan cara dilempari batu hingga tertimbun. Kematian tragis istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab sering memanggul kayu yang berduri dengan tali di lehernya dan diletakkan pada jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW pada malam hari, dengan niat agar Nabi Muhammad SAW tertancap duri tersebut apabila melewatinya. Lalu ia akan senang bila Nabi SAW menginjak kayu berduri itu sampai terluka. Selain itu, ia juga suka mengadu domba dan memfitnah agar orang-orang Makkah membenci Nabi Muhammad SAW. Ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar karena dirinya yang suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Makkah pada Islam. Ajalnya tidak jauh dari apa yang sering Ummu Jamil lakukan. Ia meninggal karena tercekik tali yang sering digunakannya untuk membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Di akhirat kelak, ia akan disiksa juga dengan tali seperti yang telah dijelaskan Allah dalam surah Al-Lahab sebelumnya, di mana tali tersebut terbuat dari api neraka jahanam yang sangat panas. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya saat menafsirkan surah Al-Lahab menyebut, Ummu Jamil kelak akan memanggul kayu bakar, lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Mujahid dan Urwah mengatakan, makna yang dimaksud adalah api neraka. Mendengar dirinya dan suaminya akan diazab di neraka, Ummu Jamil langsung marah dan menemui Nabi Muhammad SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Nabi SAW sedang duduk di masjid dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selagi Ummu Jamil sudah berada di atas kepala keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah SAW sehingga ia tidak bisa melihat, kecuali Abu Bakar. Ummu Jamil lalu bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu?" Kudengar ia menyindirku. Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita. Lalu ia mengucapkan syair yang bunyinya, "Kami mungkir sekalipun ia membenci. Kepada semua urusannya pun kami tak sudi. Terhadap agamanya kami membenci." Setelah itu, Ummu Jamil pun pergi meninggalkan keduanya. Abu Bakar lantas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan ia melihat engkau?" Lalu dengan tenang Rasulullah menjawab, "Ia tidak melihatku, karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Kebencian Ummu Jamil yang begitu besar terhadap Rasulullah SAW mengakibatkan dirinya mendapat balasan setimpal di akhir hayatnya, sama seperti suaminya, Abu Lahab. Ummu Jamil meninggal dalam keadaan yang tak kalah menyedihkan. Perempuan tua itu meninggal dalam perjalanan pulang saat membawa seikat kayu bakar. Karena letih, dia berhenti sejenak. Kemudian, tiba-tiba dia tertarik ke belakang oleh tali pengikat kayu itu dan meninggal dengan leher terbelit oleh tali. Itulah akhir kisah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Janji Allah dalam surat Al-Lahab kini menantinya. Dan sebelum hari yang ditunggu tiba, ia juga akan merasakan beratnya siksa kubur. Kisah hidup Abu Lahab, yang nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, memberikan banyak pelajaran penting bagi kita semua. Meskipun ia adalah paman Nabi Muhammad dan memiliki kedudukan tinggi di kalangan Quraisy, hatinya keras dan penuh kebencian terhadap ajaran Islam. Kebencian dan penolakannya terhadap kebenaran justru membawanya pada kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga Abu Lahab, meskipun pada awalnya menentang keras, akhirnya beberapa di antaranya menerima Islam dan mendapatkan hidayah.
ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kebenaran akan selalu menang pada akhirnya, meskipun mungkin menghadapi banyak rintangan. Inspirasi terbesar dari kisah ini adalah untuk selalu memelihara hati yang lembut, terbuka, dan penuh kasih sayang. Kebencian dan dendam hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik, menerima perbedaan, dan berjuang untuk kebenaran dengan cara yang damai dan penuh cinta. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.